Yang sini juga belum saya share screen, saya pakai yang ini, tapi nggak, kemarin kadang lupa nggak mic-nya, lupa nggak share screen. Saya maunya gunakan dua device supaya saling untuk ngontrol itu. Tahu-tahu kemarin udah yang saya ngomong tuh, tapi ternyata belum share screen, jadi saya berjam-jam. Jadi akibatnya nggak ada yang ditonton, tapi ya yang di sini tonton, tapi kalau ada yang online di rumah justru keuntungannya itu dia akan, Pak belum di share screen gitu kan. Tapi kalau di sini semua jadi, yang mana ini? Oh, di sini. Nah ini ya, jadi kita nanti 3/4. Satu paket kan sebenarnya ini. Dari estimasi, baik titik interval sampai ke di inferensi, nanti ada uji hipotesis itu. Nah ini saya harapkan ini dua hal ini sudah Anda juga pelajari, tapi saya yakin yang sudah Anda pelajari kan yang di konteksnya yang linear ya. Ya waktu kelas regresi semua linear ya kayaknya ya. Yang non linear nggak diberikan ya. Apalagi pertantangan pada saat, ya walaupun sekedar dikenalkan dengan ini loh non parang. Nanti Anda boleh di sini berkasih ke sana gitu. Karena kita di data ekonometrik, yang fenomena linear itu mungkin barang langka kayaknya. Kalau semua hidup ini linear betapa enaknya itu kan. Tapi sayangnya enggak. Dan makin ke sana kayaknya makin kompleks. Maka tadi waktu saya masukin simple regression, prediktor hanya satu, linear jalan. Pada saat saya masukin mix duanya, ternyata nggak bisa dipaksakan linear semua. Nah, ini yang mulai tantangan di dunia modeling itu. Nah, maka saya ingin lihat di situ nanti adalah bagaimana. Nah, sekarang di era kayak sekarang itu, Anda punya teman 24 jam yang pinter tadi, tinggal pilih pinternya DeepSeek apa pinter ChatGPT apa si Gemini apa si Meta itu. Meta kan cukup pakai WA kan. Jadi sekarang kalau kita lagi posting ini, apa ini? Meta aja kan langsung ketikan WA dia sudah jawab. Kita nggak puas ganti pakai ChatGPT, masih nggak puas lagi ya kita ganti apa lagi gitu. Nah sekarang yang saya belum mencoba bikin akunnya yang DeepSeek gitu. Sudah bikin akunnya belum? Sudah. Pinter mana itu? Caranya kita adu dengan cara dikasih kasus yang sama. Meta jawab apa, dijawab apa, si Gemini jawab apa. Gemini kan punyanya Google. Kalau ChatGPT itu kan ini sendiri kan, DeepSeek yang Cina kembangin, dan nanti Indonesia nggak tahu namanya apa. Apa si pinter, apa si apa, baru setelah kode rawi makin sana nanti ini sendiri gitu. Kadang nggak balik di apa, tapi kita masih nunggu kan, belum, saya hanya dengar aja mau buat gitu. Tapi kalau programnya ini semua jalan, memang sudah dicoba kan kayaknya nggak ada masalah ya. Mana bab masih ini. Ya ini karena nanti mungkin agak bisa juga nanti hari ini juga tampil, besok tampil lagi. Kan belum nampilkan yang apa? Ini kan masih yang tugas bab satu kan, masih satu kan ada. Ya oke, saya kira Anda sudah bisa melihat kan, X-nya tambah banyak. Nah ini kalau dimulai dengan 31 berarti apa? Linear kan ini. Ini namanya nilai dalam X itu. Nah ini determinants of college GPA. IPK Anda kira-kira hubungannya linear enggak dengan apa? Nanti kira-kira mau dilihat ini achievement test skornya gitu. Berarti apa? GPA college-nya, GPA waktu SMA-nya ya, high school-nya, tambah achievement test score-nya.
Jadi kalau misalnya kita ingin lihat IPK UGM misalnya, nanti saya tanya, kamu waktu SMA-nya berapa? Terus apa? Ini kayak TP apa ya? Assessment test score kayaknya kayak tes potensi akademi kalau di ini kan. Dan apakah hubungannya linear? Nah, ini kalau di sini dia oke, dinyatakan dengan linear dulu, di masa ini diperoleh apa? Lihat tanda perhatikan ini. R square-nya berapa? Nah, mulai kok ini kok mau dipakai untuk memprediksi. Berarti kalau saya ingin IPK-nya UGM ini harus berapakah saya target yang SMA-nya yang dari TPA-nya yang saya ini kan. Ini aja model ini kemampuan menjelaskan cuma 17%. Kan bahaya kalau dipakai untuk sebagai rujukan kan itu. Nah, saya maksudkan itu. Jadi kalau ada nanti gitu pada saat yang contohnya yang gampang kemana adalah yang kasus melon itu adalah pada saat masih di pengecer, pengecer kan banyak. Setahu saya kalau saya lihat di penjual gas melon itu datang langsung nukar pergi, nggak ada ngantri. Kenapa? Karena saking banyaknya pengecernya. Paling nyetok berapa. Tapi tiba-tiba dirubah ke agen, semua orang-orang berbondong-bondong ke sana kan. Mungkin pengecer agen itu punya sub ininya yang pengecernya banyak sekali. Tiba-tiba dijadikan hanya satu sama. Nah itulah yang jadi fatal. Tadinya waktu tunggunya hampir katakan nol karena datang langsung dapat, tiba-tiba harus, nah, walaupun harganya lebih murah sesuai harga agen, tapi orang pilih keluar uang. Ada lagi suatu tempat yang nawarkan apa? Kalau kamu mau pingin cepet, nambah bayar, langsung dilayani. Itu namanya apa? Makan intervensi di situ. Tapi kalau mau ngantri ya silahkan dengan itu kayak gitu. Itu sebenarnya juga secara psikologis nggak baik. Harusnya dipisah apa? Servernya misalnya. Nah nanti Anda lihat yang misalkan apa yang isu itu ada dapat datanya apa kira-kira mau untuk melihat yang sekarang lagi jadi masih pusing kan mau ada dibantu nggak memikirkan Menteri Pak Bahlil kalau jaga pertama ahlinya gimana caranya mengurangi kebocoran apa subsidinya itu untuk khusus gas melon yang 3 kilo itu aja pelanggaran apa dioplos kan belinya yang 3 kilo nah diubah jadi yang 12 kilo dijualnya berapa sekarang itu berapa ratus itu cuman harga berapa 20-an kali 4 kan sudah jadi 12 kan itu berarti bermodal cuma 4 kali 20-an kira-kira 80 bisa untung sekitar hampir 200-an lebih kok saya nggak iya kayaknya iya bayangin itu kan tapi asal sebenarnya nah ini makanya kemarin masih kesulitannya kan bagaimana mencari sekarang ada ini kan dengan bantuan regresi kira-kira gampang nggak itu cuman modal kita modalnya alat seperti ini mungkin masih nggak ada nih kayaknya kalau pakai bantuan regresi faktor apa sih yang akan mempengaruhi kalau kita ingin menekankan sekarang kebocoran berapa dengan pola kayak gini adalah yang terjadi apa pengecer bebas kan ambil dari agen itu saya minta yang banyak tapi langsung bukan saya jual tapi saya kasihkan ke yang tukang ngoplos itu nanti tinggal saya kalau ada orang mau habis tempat saya itu padahal saya kasihkan ke pengoplos saya dapat taruhlah harga 50.000 masih dapat itu karena harganya 200 lebih kalau salah yang 12 gitu ya kalau saya 200 berapa gitu. Oke ini ya jadi ini salah satu ilustrasi nanti Anda dengan data sekarang kalau data ini butuh butuh data berapa ini kira-kira di sini GPA College
high school GPA-nya data berapa ini? Kalau Anda misalnya mau niru ini, cukup nggak data Anda ini? Anda punya nilai waktu SMA kan? Tapi TPA-nya Anda nggak punya kan? Assessment observer masih ingat? Nggak punya kan? Digantinya apa? Skor waktu tes masuk sini juga nggak punya lagi kan? Terus perguruan tinggi, terbuka nggak semua ini? Mungkin pas wisuda bisa ketahuan itu. Kan diumumkan kan IPK apa secara keseluruhan ininya di. Nah ini padahal IP college-nya kira-kira IP seluruh alumni itu kan juga nggak mudah kan. Nah, kok ini bisa dapat? Ini data real apa bukan ini? Example from World Riot ini 2019. Anda sudah coba? Nanti silakan nanti keluarkan listing datanya. Tapi yang jelas lihat ini kalau Anda nanti di plot itu dengan SQR-nya yang rendah ini sebenarnya sudah indikasi bahwa lihat itu coefficient-nya yang kayak GPA SMA-nya relevan itu sini. Tapi yang ganggu yang ACT-nya ini. Nah, nggak tahunya ACT-nya hubungannya ini enggak linear. Nah, nanti Anda bisa lihat di sisi ACT ini apa sih kira-kira yang di terus apalagi yang kira-kira dilanggar lagi asumsinya ini dengan tampilan ini. Dubin baconnya aman ini? Dubin bacon untuk ngecek apa? Atau korelasinya kan nanti. Ini aman nggak ini satu koma ini? Dikatakan H0 ditolak diterima, pakai kriterianya berapa? Kalau lupa ketika di kriteria untuk pembahasan berapa yang menyatakan dia ada atau korelasi. Dapat gak kriteria itu? Berarti uji apa namanya nih? Uji keberadaan adanya atau terus ini Jague Vera untuk uji apa? Untuk normalitas error. Uji normal bisa pakai apa? Kolmogorov-Smirnov bisa. Ini saja di normalnya dilanggar enggak. Nah, sekarang kalau kita lihat di probability JBL-nya ada 0,291. Masih normalnya kayaknya masih dipenuhi kan karena di nikahnya itu. Kurtosis kalau normal sebenarnya berapa? Terus skewness yang namanya nggak menceng skewness-nya berapa? Kalau normal kurtosisnya berapa? Masih ingat nggak? Nah, kalau lupa ya ketikan lagi. Kurtosis distribusi normal berapa? 3 kan ya kalau untuk normal itu. Sudah dicek yang kira-kira ada pelanggaran di asumsi yang mana? Yang jelas ini R square-nya kecil, berarti bermasalah masih itu si model. Nah, ini kesimpulannya ditaruh di bawahnya itu ya di. Tapi yang penting kita cek di manakah yang akan bikin problem jadi dia kenapa masih belum memuaskan. Ini sekarang ditambah apa ini? Diganti dengan ini kisahnya adalah yang kedua ada 3 variabel random ya ini ya.
Education X, terus standarnya ini. R square-nya 0,3. Linear ya rasanya kurang memuaskan lagi masih. Malah ini kayaknya p-value-nya si JB-nya kecil sekali ya. Berarti apa? Nggak normalnya kena di sini sudah. Dupin Watonnya sudah ketemu? Berapa harus kalau dikatakan dia dekat dua, makin dekat dengan dua makin bahwa dia nggak ada autokorelasi kan ya. Makin jauh ke sini kecil atau makin kebesaran sama-sama dia ada terkena. Nah, misalkan yang seperti inilah ya Anda coba cermati untuk ini saya harus pakai model apa? Harus diapain kalau dia nggak normal? Transformasi ya supaya jadi normal. Kalau ada autokorelasi, diapakan? Untuk mengatasi autokorelasi, coba kembali tanya si tadi. Kalau ada autokorelasi, bagaimana menghilangkan auto cara untuk menghilangkan autokorelasi? Nah, nanti setiap Anda dapat saran itu, uji cobakan di codingnya Anda. Benar nggak mendongkrak? Jadi asumsi mulai terpenuhi, R square-nya juga bergerak ikut naik. Tapi yang jadi problem kemarin ada daya lagi, Pak, ini kembalikannya gimana? Kan harus dikembalikan ke aslinya kan. Nah kalau pada saat kita mentransformasi harus ingat yang mana-mana sudah di ini kan diapain aja. Sama orang sudah digoreng-goreng, sudah gosong, suruh kembali lagi ya susah. Namanya apa? Kalau nasi sudah menjadi bubur peribahasanya. Nah, di statistik ini juga itu pada saat kita melakukan itu, ingatlah pada saat mengembalikannya, karena yang akan dipakai tetap yang apa? Yang aslinya kan. Itu hanya untuk perantara. Atau kita nggak usah transformasi, tapi cari fungsi yang menyebabkan dia SK tinggi itulah masuk ke dunia non linear atau sekalian main di non parametrik. Jadi nggak usah ada bentuk ini, silakan si ininya sendiri yang membentuknya. Nah, inilah yang di era dunia mesin sekarang itu jadi menyebabkan ada yang mengatakan gak ada teorinya. Ya semua mesti ada teorinya, cuma teorinya makin nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak teorinya di sini? Nggak ada. Tahu-tahu dari persamaan itu tahu-tahu dapat gini. Teorinya apa? Oh, LS-nya ada, ininya ada untuk terus apa tadi yang Dubin Watsonnya kayak apa? Ini kan urusannya kuliah apa? Ya regresi kan. Kalau di sini sama sih kayak gitu lagi ya kapan kita akan dapat pengayaan dari sisi ini? Nah itulah kenapa ambil ini harusnya sudah ambil apa? Regresi dulu gitu. Kalau di sini saya masih jelasin regresinya kayak kuliah regresi ya kapan saya sampai ke yang ini? Ya. Nah itulah yang beberapa saya ubah pendekatannya supaya apa? Yang penting kalau untuk di era sekarang dengan teknologi yang sudah makin maju ini, bagaimana kita menggunakan sesuatu itu sadar penuh bahwa harus tetap ada kehati-hatian. Ini pakai gini apa cara ngeceknya kan? Nah ini keluar output kayak gini memangnya berguna semua apa enggak sih? Ada yang kayak duplikasi aja. AIC, BIC, ada log likelihood, memangnya mau dilihat semua apa ini? Padahal yang penting dilihat cuma mana? R square sama R just di yang atas itu. Terus yang di bawah adalah kalau kita mau lihat signifikansinya, tadi adalah yang mana yang sih sama enggaknya. Terus tadi pelanggaran asumsi itu. Nah ini yang syaratkan di metodologi, setiap ada nanti pakai itu, syaratnya apa aja? Tolong di list. Setelah itu Anda mulai running, cek asumsi yang dilanggar. Kalau dilanggar ini harus diapain? Nah, itu yang penting itu di sini saya tuntut itu adalah supaya
pada saat jangan hanya Anda kasihkan ini tanpa menutup ininya langsung dipakai, yaitu untuk memprediksi. Oh, jadi apa yang dipakai cuma apa? Y sama dengan 1,2 ini ditambah 0,45 X1 ditambah 0,0094 X2 langsung pakai sudah. Bahaya enggak? Bisa di situ kita nggak dapat atau ditambah kita mau interval atau uji hipotesis. Nah ini kalau kita ingat uji jadi kita mungkin cek yang ACT nggak perlu dipakai nih di situ. Nah ini sekarang yang ini sudah 0, dengan ada berapa? 3 prediktor ya. Kalau berdasar p-value-nya ya kayaknya kalau pakai 5% yang signifikan 2 ya. 5% oh ini 0,01 masih masuk. Tapi kalau 1% yang kedua enggak kan yang ekspornya itu. Ekspornya masih kecil lagi, kira-kira indikasinya apa lagi ini? Asumsinya normalnya dipenuhi kan normalnya ini? Yang kedua ini normalnya dipenuhi enggak ini? Yang dilihat yang mana ini? Enggak normal lagi kan? Sudah kayaknya bisa juga urusan ini ya prediktornya ada yang enggak ini, tapi kayaknya pelanggaran lebih banyak masih di normalitasnya. Nah, data ekonomi banyak sekali yang fenomena normalnya mungkin nggak bisa dipenuhi itu. Nah, nanti di yang tugas ini karena toh ini ada sedikit walaupun mungkin nanti silakan Anda cari jurnal orang yang pakai regresi. Ada nanti akan menarik di situ. Nggak pernah ngecek asumsi, langsung dipakai aja. Tapi dipakai untuk membuat keputusan real. Malah yang repot lagi cuma gambar plot, scatter plotnya. Bener kan ini ya nanti ini dibikin garis sendiri kayak gitu nanti. Bisa nggak Anda bikin kayak gitu? Scatter plot langsung bikin garis. Bisa kan? Tarik. Oh ini ketemu garis. Asumsi-asumsi ininya nggak akan kecek. Padahal itu yang mengarah ke apa? Kenapa kalau yang OLS itu jadi estimatornya apa? Blue based linear unbiased estimator. Tapi kalau syaratnya apa? Pada terpenuhi. Nah kalau enggak ya nggak bisa. Oke ini contoh yang ini lagi kecil lagi ini. Ini antara apa? M-rate dengan edge. Padahal signifikan kan itu? Tapi R square-nya kecil. Nah, yang penting ini ada belajar kayak gini, ada apa di sini itu? Mosok ini signifikan padahal biasanya kita asik yang sini kan. Nah, makanya saya kemarin ada beberapa yang milih gunakan hanya signifikan kayak gini. Signifikan siapa? Sudah. Yang parah lagi ada yang nanti ada coba cari jurnal yang pada make ini. Yang make ini siapa sih yang pakai regresi paling sering? Ya ini sendiri yang si Eko ini kan. Siapa lagi yang sering pakai regresi? Bidang apa coba? Anda boleh searching itu. Bidang apa yang paling sering pakai regresi? Terus Anda cari jurnalnya orang yang pakai regresi. Kadang yang dilihat hanya di sini, yang penting signifikan sudah. Padahal uji T itu meminta syarat apa? Uji T normalnya masuk di situ itu. Oh, Anda sudah lupa kuliah metode statistik kan? Karena semester 1 kan ya sudah lupa itu. Ada uji T di sana kan? Minta syarat apa? Normal di sana. Nah, inilah logik-logik kayak gini yang saya harapkan sekarang Anda keluar, makanya kalau Anda memang itu sudah karena faktor U kayak saya yang sudah pelupa, boleh pakai ChatGPT untuk menanyakan asumsi analisis regresi itu apa saja coba yang jawab. Terus mintalah apa? Link e-booknya atau link
jurnal yang ininya. Nah, nanti ada terus, sehingga itu untuk di metodologi supaya ada lebih meyakinkan. Saya harapkan hanya ada disiplin waktu menggunakan suatu peralatan. Gitu. Kalau Anda misalnya gunakan apapun, Anda nggak disiplin dengan syarat dan ketentuan berlaku untuk alat itu, rusak enggak kira-kira? Kalau nggak rusak alatnya, rusak hasilnya. Apalagi makanya sekarang banyak sekali alat-alat yang smart kan, pakai AI semua. Ini sudah matang, berhenti sendiri gitu. Bisa kan itu yang alat-alat masak yang canggih sekarang kan udah masukin aja mau air, masak nasi biarin itu nanti dia akan berhenti sendiri kalau udah matang. Nggak ada gosong. Kalau dulu pakai sensor kan, hidungnya bau gosong, oh berarti gosong itu lari ke dapur. Sensornya bekerja kan. Oke, dan nanti ini saya harapkan dikritisi ya setiap yang Anda ini lagi ini signifikan semua ini 44 sampai tapi R square-nya juga kecil lagi 0,04 coba. Apa enggak ini kan? Tapi Anda ini kan contoh di buku ya, tapi di dunia realnya yang riset-riset itu banyak yang kayak saya terbaik di kuliah apa sampai saya kira-kira kok yo kayak gitu. Malah itu jebakan untuk kebijakan kan serem kan. Kemungkinan meleset kan besar. Kayaknya yang dilanggar apa? Normalnya lagi ini. Karena paket T, syarat paket T adalah normalnya. Jadi kenalah di sini. Kalau kita hanya sekali lagi hanya asik di sisi signifikansi di uji T-nya, pada uji T-nya dilanggar asumsinya, itu ya jadi hanya. Berarti artinya apa? Kalau saya ingin Y itu, ingat PCNV, ingat petain 86, ingat GEM 86. Padahal ini signifikan, tapi menyesatkan. Karena sekalinya aja cuma 0,041. Oke ya, nanti ditambahin tugas cari jurnal. Kalau bahasa Indonesia kan ketemu orang Indonesia, kalau bahasa ini ketemu orang Inggris, yang di luar sana. Nanti lihatlah, penulisnya siapa, asalnya negara mana. Nanti Anda bisa akan lihat negara-negara yang kurang disiplin dalam pemakaian statistiknya. Nah, Anda sebagai yang bahasa statistik harus merasa memiliki si statistik kalau dipakai sembarangan. Nah, kalau yang aktuaria, apalagi dipakai untuk membuat kebijakan, produk, mau untuk hitung cadangan, hitung ini, padahal dia harus berbasis data itu sesuatu yang nggak relevan dimasuk-masukin, nambahin susah aja. Karena kalau nggak signifikan, tapi ini signifikan, tapi sayangnya signifikan yang salah sasaran itu. Karena apa? Alat yang saya pakai untuk mengatakan dia signifikan adalah sesuatu alat yang nggak tepat. Ya kayak misalnya ada sekarang smartphone kan, tapi lucunya penjualnya malah yang terlalu jujur ini. Itu apa akurat? Ya nggak akurat pak. Ya sudah nggak jadi beli. Ya, ngapain dijual kalau nggak akurat? Ya mesti harus ngomong pura-pura akurat gitu kan. Nah nanti kan harus saya cross check dengan ya sensornya ini canggih banget kok. Dipasang di sini bisa mengukur apa aja itu. Tensi ini sampai apa aja. Wah, ampun kalau bisa kayak gitu. Tergantung apa berarti? Nah, kan harus ada uji statistiknya untuk melihat bahwa benar enggak itu dia ini. Karena bahaya enggak sih? Ini apa kesimpulan di sini tensinya rendah ternyata sebenarnya tinggi. Nah, inilah yang apakah di situ mesti ada peralatan-peralatan yang dimasukin, membuat kriteria itu statistiknya mesti masuk di situ, cuman nggak kelihatan. Kan dia mengkonversi dari apa? Informasi data yang masuk itu diproses, proses, proses, keluarlah angka di sini kan.
Ya regresi ini kan juga sama kan, keluar Y-nya kan. Di dalamnya ada si X1, X2, X3, coba keluarlah itu. Apalagi Anda datang ke dokter kan, cerita gini-gini, waduh kamu kayaknya perlu opnam, waduh langsung gitu kan. Maka saya naruh di statistik kalau setiap tiba-tiba dapat keputusan yang berat, saya nyari pembanding. Itu yang sering melakukan cara pembanding siapa? Orang ahli hukum itu. Namanya apa? Kalau sekarang namanya peradilan itu siapa ya Pak Hasto itu bolak-balik lagi masih ini. Tolak ajukan lagi. Setelah divonis ada banding, kasasi apa namanya sampai ke tingkat yang sejumlah dokter kita juga bisa bandingan. Nah, di sini katanya gini, pindah ke sini katanya gini. Tapi memang akan menarik kalau kita punya datanya, sendiri kita analisis. Tapi data sayang di Indonesia itu terlalu mahal. Mana ada masa yang nyoba data terus di harus bayar berapa? Waduh, nggak usah jadi saya. Udah pakai Kaggle, nggak bikin pegel. Maka Kaggle jadi favorit jalan. Jadi, nah nanti boleh juga pakai datanya. Kaggle dalam keadaan kalau Indonesia bikin pegel, jadi TPS manfaatkan dulu lah, semaksimal mungkin ya di data itu. Nanti ada fenomenanya kayak gini enggak itu? 0,041 ini cuma 4% R square-nya. Tapi semua signifikan. Tapi lihat ininya 0,00 amat sangat mantep menolaknya bahwa bukan nol. Nah kalau kita plot kemungkinan mencengnya parah. Bukit Wasonya juga nggak ada yang dekat dua ya kayak ini ya masih di. Tapi kan ada kriteria antara berapa 2 plus apa ini. Tapi saya lihat ini yang lebih parahnya di kayaknya normalnya. Nanti setelah normalnya sudah diatasi, tetap aja SK kecil, berarti urusan apa? Mungkin urusan linear yang kadang bisa dilakukan. Oke, yang ini lagi, kecil lagi. Malah nambah berapa ini prediktornya? 4 itu. Tapi yang ada yang jadinya Anda tambahkan AWG ini 0,116, sudah nggak signifikan kan. Buang lagi kan kembali ke yang tadi ini. Ya kan? Ditambahi AVG sen ini. Saya nambahkan sesuatu yang enggak, nah ini makanya pada saat Anda mau menambahkan sesuatu itu, ada rasional di ilmunya ini. Ini ilmu tentang apa ini? Nah ini yang sering kalau deskripsi Anda masuk di bab 4 datanya Anda nggak menguasai itu. Apa sih sebenarnya prediktor yang akan mempengaruhi? Itu secara teori di bidang ilmunya data tadi itu. Bukan ilmu statistiknya kan, ilmu datanya apa ya yang relevan dianggap signifikan. Kurtosisnya 32, wah parah banget ini kan, kelihatan sekali kan ini. Normal kurtosisnya 3 ya, ini jauh banget. Skewness-nya mencengnya yo parah banget. Nah inilah jadi yang harus jadi perhatian itu. Ini lagi, ini kecil lagi. Seolah-olah kayaknya punya gambaran, kayaknya ini data itu semua nggak ada yang normal. Maka coba Anda lihatlah di jurnal ekonomi ya. Ini kan ekonomi banyak kan orang-orang di ekonomi. Nah, kira-kira kayak apa mereka? Dan mereka saya kira dapat statistiknya juga ya. Ini juga lah. Ini saya akan memberi nilai plusnya. Kan Anda belajar yang lebih lengkap. Walaupun kenyataannya ya enggak, karena kuliah non paling enggak laku, yang ini enggak laku, jadi ya sudah, Anda ya orang-orang linear aja.
Terus tadi ya kalau untuk programmingnya, Anda kan boleh pilihan pakai matriks sama enggak kan. Itu saya kira di Regis sudah belajar, jadi pakai notasi matriks, program ini lebih gampang kan. Ini nulisnya cuma kayak gini aja. Karena sudah pakai package-nya itu jadi X transpose RX, tapi untuk kalinya jadi pakai kayak add ya itu. Ini pakai R apa Python ini? Anak Python. Kalau yang R kadang lebih simpel untuk perkalian matriks ingat saya apa? Persen, star, persen. Ini pakai ini nih kayak ada add kayak gitu. Karena masing-masing bahasa punya cara apa cara membuat perintahnya itu. Ini menghitung variansinya. Ini kembali yang GPA tadi ya, apa? Datanya berapa ini? 4 ya. 3, 2, 1. Ini B-nya. Oh ya kalau di regresi Anda justru didapat untuk mendapatkan the best subsetnya istilahnya. Apa pakai ada forward, backward, karena mungkin kita harus, nah makanya kalau pakai forward, pakai backward bisa aja. Yang satu semua masuk dulu, baru dipangkasin yang. Kalau forward cari yang paling singkat dulu, tambahin lagi. Kalau sudah jenuh nggak lagi ini, ya sudah stop. Tuh. Nah, jadi apa adalah bagaimana kita akhirnya akan ada yang variabel nggak harus. Kalau tadi kan hanya langsung dibuang, sebenarnya kan nggak juga. Karena pada saat kalau saya akan gunakan ada forward, backward, terus ada step by step, saya yang bisa dipakai untuk. Nah sekarang kalau kita sudah punya ada X1, X2, kalau ada fenomena seperti 3.9, apa yang terjadi di sini? Ternyata X1 dengan X2 itu berhubungan kan itu. Kalau Anda kerjakan pakai yang 3.6, mungkin jadi nanti ada yang hasilnya pada saat ternyata kok di X2-nya sendiri ternyata dia juga siniwan. Kalau itu memang X1 dengan X2 memang nggak ada hubungan, nanti cirinya apa? Deltanya ya dekat nol atau dikatakan diuji bahwa dia nggak ada hubungan. Yang ke arah multikode-nya tadi kalau kita ada multikode, yang bikin multikode itu yang mana? Lah ini salah satunya kita coba cek. Oh ternyata dia hubungan tapi dia adalah linier kan. Belum tentu dia hubungannya linier masalahnya. Maka semakin kita punya banyak variabel, ya semakin kuat. Maka nanti salah satunya, atau kuliahnya ada nggak persamaan struktural itu. Itu nggak tahu ada yang milih juga enggak. Kan mata pilihan kan. Nah itu lanjutannya yang ini nanti ada ke situ tuh. Untuk menghadapi kenyataan-kenyataan kayak gini ini ada. Ini yang 3. Nah tadi ya di Kataris Paribus Event. Mungkin istilah ini ya boleh Anda ketika coba di Kataris Paribus Event. Dia tadi mau jelasin apa? Y directly increase beta 1 unit, tapi X2-nya increase delta 1 unit oleh X1 juga. Jadi artinya apa? X1 terhadap Y melalui beta 1, X1 juga terhadap X2 melalui delta 1-nya. Padahal X2 mempengaruhi Y melalui beta 2-nya. Berarti X1 ada juga sudah unsur melalui si X2-nya. Nah, itu yang sebenarnya secara kalau diasumsi regresi itu kan nggak boleh ada kayak gitu. Oke, ini saya kira ilustrasi ini memberi banyak apa
Ya tentang standar error, multi-cardinality, terus FIF-nya itu untuk pengecekan juga saya kira ada ngasih apa variation interval vector untuk ngecek apa korelasi apa multiko-nya karena di dari faktor itu. Nah ini yang uji T-nya, ini teorinya ngasih enggak ini minta syarat ada kata normalnya enggak ini? Nah normalnya ini ya disebut itu. Nah, kalau dia normal maka pakai uji T, oke, jalan aja. Ini syarat di sini adalah dia harus normal. Ini yang tadi ya menghasilkan uji apa? Yang signifikan hasilnya adalah di sini beta. Ini yang GPA tadi ya. Nah, ini ada yang pakai aproksimasi normal. Aproksimasi normal kalau apa? Pakai limit pusat kan kalau n-nya makin besar. Bisa nggak pakai T tapi pakai yang C. Itu masih bisa. Ini kembali R square-nya kecil. Walaupun ini normalnya kayaknya sudah lumayan ya 0,4 kan. Berarti R square kecil ini normalnya oke. Multikonya 1,8 ya, masih agak dari. Terus yang nggak signifikan satu, tapi yang jadi masalah kayaknya di linearnya. Normalnya sudah oke ya ini. 0,4 sudah lumayan ya. Nah, ini pesan kalau kita ingin lihat apa lebih dari, kurang dari atau sama dengan tidak sama dengan kan uji T bisa ke satu sisi, kanan sisi kiri atau sisi kanan dan kiri atau dua sisi itu. Ini Hardy-Wijk equation. Nah, ini kalau sudah di log kan artinya apa di sini? Sudah tahu sudah Y-nya kan ini. Jadi sudah kalau sudah di ini tadi yang log ini ya, lumayan naik 0 dari 30% itu. Tapi kok normalnya masih mengkhawatirkan ya, ini masih dilanggar. Ini kalau lihat ininya masih lagi. Tapi kurtosnya sudah lumayan ya 3,9, tapi masih dari mencengnya juga nggak parah-parah amat lah 0,021. Nah, kalau interval ini juga minta syarat apa di sini? Untuk ngitung C-nya kan pakai T, berarti asumsi normalnya iya, tapi kalau ingin nggak pakai T harus apa? N-nya besar. Tuh. Ini R square-nya berapa ini? 0, bah, ini besar ini. Apa yang dilihat ini? Hanya 2,6, normalnya 0,7 ya sudah lumayan. Dubin basonya 1,8 ya. Ini yang tadi dilogkan ya kalau salah ya. Langsung lumayan ya melonjak sampai lumayan. Ada yang masih dilanggar ini? Ya kurtosisnya masih terlalu apa? Ya dari tiga nah, tapi lumayan sudah diklaim sebagai normal karena walaupun simetrinya juga agak ini tuh. Tapi ini N-nya berapa ya tadi? 32 masih itu. Ini juga menggunakan yang di log salary-nya. Nah, ini favorit kadang sebenarnya pakai di logkan ini. Berarti kalau membalikan harus di apa? E kan nanti. E pangkat itu akan jadi balik ke salary.
Ini F juga minta asumsi normal. Oke, sekarang nanti dicoba saya ingin lihat yang ini kan masih jam berapa ini? Kita sampai jam 5, 5.10 ya masalah ya. Kemarin sampai siapa yang tampil sudah? Belum ya? Ya udah dimulai dari yang nomor persensi paling atas. Ada enggak? Enggak ada nomor 2. Coba dicek. Nah, urut dari atas dulu nggak apa-apa nanti semuanya tampil kan berlima kayaknya cukup ini waktunya. Keluar tadi. Terus berikutnya siapa? Siapa? Oke, terus yang berikutnya lagi? Oh, dari ya udah Chandra berarti. Chandra silakan Anda share screen tugas Anda. Baik, Pak. Silakan Suara share saya screen. dengar ya, Pak? Ya, dengar Anda, silakan bagus suaranya. Saya izin share screen sebentar. Oh ya, saya maaf izin baru bisa ikut secara daring karena sedang ada kegiatan yang lain juga, Pak. Ya, oke, yang penting bisa presentasi kalau hanya kalau pas kepilih tapi nggak ini berarti lagi pakai HP tapi pakai HP-nya nggak siap mengaktifkan overlay-nya. Jadi kalau pakai HP, overlay dibuka dulu pas kuliah ini. Jadi pada kosong presentasi tinggal baca share screen sudah masuk. Ada pakai HP apa laptop ini? Saya pakai tab. Mau pakai tab, ya oke, gampang. Tapi kalau yang pakai HP kadang masih ada yang lama ini. Tapi kalau udah disiapin sebenarnya bisa dimiringin aja sudah enak HP untuk presentasi. Ya oke silakan. Sudah terlihat ya, Pak? Ya sudah ya. Baik, terkait dengan tugas minggu pertama, saya recall kembali bahwa tugasnya adalah membuat analisis regresi linear pada data ekonometri. Dan di sini yang saya ambil adalah data terkait, ini mirip dengan tugas pada mata kuliah sebelah. Saya ambil datanya. Di sini adalah pengeluaran per kapita per bulan di Pulau Jawa di Indonesia terhadap variable X-nya itu adalah rata-rata lama sekolah. Saya Sekarang sangat ini tertarik relatif ke ekonomi nggak ini, masalah per kapita ini. Ini kan kita temanya ekonometri. Ini urusan apa tadi per kapita dengan apa? dengan variable pendidikan, Pak. Relevan nggak dengan dunia ekonomi ini? Termasuk problem ekonomi per kapita? Pendapatan per kapita ya tadi ya? Pengeluaran per kapita, Pak. Oh, pengeluaran. Ya, Ada relevan dengan ekonomi? saya rasa Ya ada ada. karena pengeluaran itu Apa? berhubungan dengan konsumsi, Pak. Oke. Harus ada ceritanya, Bapak. Ini karena kita temanya ekonometri. Kalau pas kuliah data panel, oke silakan. Itu bukan harus ekonometri kan. Main-main saya pakai buku yang agak kelon enggak masalah. Tapi kalau ini hari ini kita temanya ekonometri. Maka semua datanya ambil dari manapun harus yang related ke. Oke, silakan lanjut. Jadi ini ada ya terkait ke. Oke, silakan. Saya sangat tertarik untuk menganalisis data-data sosial ekonomi karena utamanya di sektor pendidikan ya, karena saya merasa pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Jadi saya ingin melihat bagaimana aspek dinamika pendidikan ini terhadap aspek-aspek ekonomi. Yang sininya saya ambilnya adalah pengeluaran per kapita per bulan terhadap rata-rata lama sekolah. Ini saya memiliki beberapa teori yang saya ambil dari jurnal untuk harefnya sudah ada di bagian footnote ini, tapi karena saya pakai tab sepertinya agak ribet kalau mau saya pindah-pindah. Ya oke, Secara apa nanti itu. ya, secara teori pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu. Namun hubungannya tentunya tidak selalu bersifat linear dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Jadi pendidikan tidak secara langsung berpengaruh terhadap faktor-faktor kesejahteraan ekonomi masyarakat, mungkin bisa saja melalui lapangan pekerjaan atau bisa saja melalui kebijakan pemerintah juga. Gitu. Kembali lagi ke Pulau Jawa, ini merupakan pusat ekonomi dan pendidikan di Indonesia. Namun disparitas ekonomi antar provinsinya cukup signifikan. Nanti akan saya bahas pada bagian exploratory data analysis, di mana banyak terjadi perbedaan
yang signifikan di daerah terutama Jabodetabek. Oke. Tujuannya yang pertama mengidentifikasi hubungan statistik antara rata-rata anak sekolah dengan pengeluaran per kapita per bulan. Yang kedua, menilai sejauh mana tingkat pendidikan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, menggambarkan pola distribusi pengeluaran. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi berbasis data. Data yang diambil bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang ada pada footnote berikut. Datanya dari BPS pada tahun 2019 sampai 2023. Jadi total terdapat 3 data pada 6 provinsi. Analisisnya yang dilakukan adalah analisis regresi linear sederhana. Ya, ini merupakan analisis secara matematis merupakan fungsi f dari RP dikalikan dengan RP plus 1 yang nanti akan dipetakan ke dalam R atau bilang real itu sendiri. Nah, regresi linear sederhana memiliki satu buah prediktor yaitu Y9 beta 0 tambah beta 1x plus epsilon. Ini sumbernya saya ambil dari buku Montgomery Intro to Linear Regression Analysis. Kemudian sesuai dari buku yang Intro Python to Basic Econometrics, ya, estimator kuadrat terkecil biasa atau LS dari model regresi 4.2 ini adalah beta 0 hat sama dengan rata-rata dari Y dikurangi beta 1 hat kali rata-rata dari X dengan beta 1 hat, yaitu adalah kovarian dari XY dibagi dengan variansi dari X. Nah, gitu. Lanjut ke analisis data eksploratif. Nah, karena ini adalah datanya sebenarnya data spasial, tapi di sini saya tidak melihatnya secara spasial terlebih dahulu. Jadi saya melihatnya, tapi di eksplorasi saya melihat secara spasial karena yang menarik di sini adalah ternyata pada daerah, saya rasa ini di daerah Jabodetabek ya, yang lumayan tinggi pengeluaran per kapita per bulannya, sedangkan di daerah lainnya terlihat masih belum terlalu tinggi. Jadi memang terdapat perbedaan ekonomi yang lumayan terlihat di sini, terutama di daerah Jabodetabek dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, begitu. Untuk rata-rata lama sekolah seperti ini. Jadi saya rasa masih belum terlalu mengklaster, meskipun di daerah Jabodetabek tetap masih tinggi. Jadi memang di Pulau Jawa masih banyak perbedaannya, terutama di daerah Jabodetabek dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, begitu. Meskipun demikian, untuk rata-rata lama sekolah saya belum melihat ini terklaster karena persebarannya masih terlihat acak. Meskipun ya masih bisa dilihat ada klasternya sedikit, tapi masih klasternya tidak sejelas yang pengeluaran per kapita per bulan, gitu. Oke, nah kemudian saya tertarik untuk melihat hubungan kedua variabel ini untuk scatter plotnya sebagai berikut. Jadi ini saya rasa apabila dipaksakan secara linear hasilnya belum maksimal karena saya merasa ini lebih ke polinom. Jadi ada kurva yang berbentuk seperti bulan sabit ini ya, bulan sabit setengah bulan sabit. Nah, jadi lebih cocok, sebenarnya lebih cocok regresi polinom ketimbang regresi linear, tapi belum saya coba untuk regresi polinom. Kemudian saya bentuk modelnya dengan start model, didapatkan hasil sebagai berikut. Ini sudah saya cek juga secara manual dengan menggunakan perhitungan sesuai pada model. Coba saya cek di sini. Ya, di sini hasilnya min 811.993 sama 246.598 untuk rata-rata lama sekolah. Dan ketika dicek secara manual menggunakan rumus yang ada sebelumnya, memang sedikit berbeda, tetapi hampir mirip, gitu. Lanjut ke sini. Interpretasi dari model ini adalah bahwa setiap peningkatan 1 tahun dalam rata-rata lama sekolah akan meningkatkan pengeluaran per kapita per bulan sebesar 246.598 dengan asumsi faktor yang lain tetap, atau di sini karena pengaruhnya langsung dianggap ceteris paribus. Kemudian kita uji keseluruhan model atau uji overall. Ini H0-nya adalah beta 1 sama dengan 0 dan H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Hasil analisisnya didapatkan p-value sebesar 0,000 yang artinya model ini sudah cukup signifikan dalam menjelaskan variasi pengeluaran per kapita per bulan, dan juga nilai R-square-nya sebesar 0,73. Coba saya cek kembali ke sini. Nilai R-square-nya adalah 0,73, adjusted R-square-nya 0,73. Kemudian di sini ada beberapa informasi terkait diagnostic checking, misalnya skewness dan kurtosis, dan memang ini tidak seperti distribusi normal, kurtosisnya lebih dari 3,
skewness-nya tidak di 0, terus Jar-Keberanya juga nilainya lumayan tinggi. Untuk uji Durbin Watson ini sebenarnya masih perlu dicek dengan menggunakan tabel Durbin Watson gitu. Saya sudah coba cek secara sederhana, ternyata memang ada autokorelasi yang positif pada data tersebut. Kemudian untuk uji homoskedastisitas menggunakan uji Grush-Pagan didapatkan p-value sebesar 0,000 yang berarti residual bersifat heteroskedastik. Wah, ini pelanggarannya banyak banget ini. Ya, untuk yang terakhir, kita mengecek influential points untuk melihat apakah terdapat istilahnya adalah outlier dalam model regresi begitu ya, menggunakan influential points dan juga leverage point dengan cutoff-nya berdistribusi chi-square. Didapatkan ini sekitar 3 titik yang bersifat outlier. Jadi estimasi yang ada ini masih bisa disempurnakan kembali. Misalnya yang pertama menggunakan model regresi polinom, yang kedua menggunakan estimasi robust, regresi robust dan beberapa estimator-estimatornya. Gitu. Next, kembali ke sini. Uji parameternya, oh ya, uji parameter saya. Oke, terkait dengan uji parameternya, kita melihat dari konstanta didapatkan p-value kurang dari 0,05 sehingga konstanta dapat dikatakan signifikan, dan rata-rata lama sekolah juga dapat dikatakan signifikan. Meskipun kedua yang signifikan, namun dari diagnostik checking atau uji asumsi masih belum begitu optimal. Oke, nah secara keseluruhan modelnya sudah cukup baik kalau kita melihat dari R-square-nya sebesar 73 meskipun bukan yang paling baik, jadi masih bisa dioptimalkan dengan misalnya menambahkan beberapa variabel prediktor atau juga menggunakan model-model regresi yang lebih yang bisa menangani pelanggaran asumsi yang ada begitu. Model ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana peningkatan akses pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jadi secara sekilas kita dapat melihat bahwa modelnya itu sudah cukup menurut saya sudah cukup masuk akal. Jadi semakin lama orang sekolah, semakin lama orang menempuh pendidikan, orang tersebut semakin memiliki kemampuan untuk melakukan konsumsi dan segala macamnya, sehingga pengeluaran per kapita per bulan bisa meningkat. Nah, meskipun di sini ketika X sama dengan 0 yang menjadi perhatian adalah Y sama dengan negatif. Dan ini masih belum masuk akal. Orang nggak sekolah, nggak pengeluaran malah. Ya, karena negatif. Ya, karena negatif secara kontekstual masih belum masuk akal. Jadi memang saya rasa masih belum optimal untuk model ini. Gitu. Ini ada kesimpulan yang menarik ini nanti harusnya coba kesimpulan terakhirnya apa nih? Baik, kesimpulannya yang pertama sesuai dengan tujuan tadi berarti hubungannya signifikan. Rata-rata lama sekolah dengan setiap peningkatannya akan menaikkan pengeluaran per kapita per bulan sebesar 200, dibulatkan saja 250.000 begitu. Kemudian untuk model regresi memiliki koefisien determinasi sebesar 0,73 sehingga dia menunjukkan bahwa 73% variasi dari pengeluaran per kapita per bulan dapat dijelaskan oleh rata-rata lama sekolah. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Untuk uji keseluruhan model atau uji overall dapat mengatakan bahwa model ini sudah cukup baik. Untuk uji parameter ini sama seperti yang tadi, jadi rata-rata lama sekolah sudah cukup signifikan. Terkait dengan asumsi-asumsi terdapat beberapa pelanggaran terutama pada distribusi residual yang tidak normal dan juga autokorelasi positif. Oh ya, ini masih ada bisa lupa saya masukkan di sini. Oleh karena itu diperlukan regresi yang robust untuk menekan keadaan hasil analisis. Nah, yang terakhir, meskipun model ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara pendidikan dan pengeluaran per kapita, hasil ini tidak dapat diartikan serta-merta sebagai hubungan sebab akibat atau kausalitas. Faktor-faktor lain juga perlu dianalisis seperti lapangan pekerjaan, kebijakan ekonomi, atau tingkat urbanisasi yang juga perlu diperhitungkan. Tetapi secara sederhana, sebagai analisis awal, kita dapat mengukur bahwa rata-rata lama sekolah juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Pulau Jawa. Begitu. Implikasinya adalah perlunya kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan karena tadi kita melihat bahwa distribusi rata-rata lama sekolah masih belum merata, terutama di Pulau Jawa. Jadi saya rasa masih perlu diinklusifkan dan juga berkelanjutan untuk di Pulau Jawa. Untuk secara menyeluruh. Untuk lampiran terkait kode komputasi saya lampirkan pada lampiran ini.
Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak. Oke, jadi tugas minggu pertama adalah kata kuncinya kita hanya berusaha memodel hanya dengan satu variabel prediktor. Makanya namanya simple regression. Tapi justru tantangannya di Anda itu adalah apa? Jangan linear yang dipaksakan. Ini linear jelas nggak tepat kan itu tadi. R square-nya tinggi, tapi pelanggaran di apa? Ininya ada apa? Normalnya, hasilnya. Maka tadi sebenarnya untuk yang pokoknya ini apa? Hati lihat judul di subbab ini ya. Bab ini adalah apa? Simple regression, bukan simple linear regression ya. Jadi kalau ini apakah kita puas hanya dengan R square yang 70%? Enggak, masih ada masalah tadi kan gitu ini kan. Nah, tapi non linearnya kayak apa yang ini kayaknya. Nah, makanya untuk yang di sini nanti yang non linear kan bersifat apa? Kayak kita nggak mungkin apa sih ya bentuk yang pas itu. Tadi kan sudah sempat apa tadi? Mengatakan apa tadi? Polinomial ya? Iya ya tadi ya. Iya Pak, seperti terlihat polinom dari scatter plotnya ini Pak. Berarti harus siap dengan apa? Model apa namanya kalau udah polinomial? X1-nya X, X2-nya, X pangkat 2 X-bar, misalnya. ya. Berarti kan sudah ke multiple jadinya. Secara teori ininya loh regresinya ya, karena jadi prediktornya sudah kayak lebih detail. Walaupun prediktor yang satunya masih X juga, tapi dikuadratkan. Ya. Berarti maksudnya belum ke sana dulu adalah kita berusaha apa? Nah inilah sebenarnya memori matematik pentingnya di sini. Apa sih yang X dengan Y yang itu yang selain tapi fungsi polinomial misalnya. Perbendaharaan fungsi matematika banyak kan. Apa kira-kira ini? Nah inilah yang tantangan kadang-kadang. Akhirnya kenapa kita harus masuk ke no. Nanti silakan aja. Anda boleh nyoba di sini walaupun secara teori di bukunya nggak saya ini kan. Boleh nyoba yang non parametrik atau itu karena memang kita terpaksa kuliahnya nggak ada ya sudah lagi. Walaupun Anda hanya coba aja langsung pakai Python-nya itu. Kejarlah apa? Asumsi tidak ada yang dilanggar satupun. Nggak mudah kan? Karena ini akan saya pakai untuk kebijakan. Nanti kalau ternyata ada masih melanggar, bisa aja jadi meleset kan. Ya kamu kalau sampai ada orang nggak sekolah, malah dia sebenarnya nggak perlu belanja karena ditopang kan, minus dia maksudnya. Tadi kan kalau pakai ini loh tadi. Pendidikan tadi apa X-nya? Ininya, Sandra? Data X apa bisa saya ingin prediksi X berapa X? X-nya apa tadi ya? Rata-rata lama sekolah Pak. Rata lama sekolah misalnya. Anda sudah berapa rata-rata lama sekolah? Saya Usia sudah apa kuliah ini? Berapa coba Anda? sudah TK Anda? 15. SD Ya, 16? Masukin 15 16. ya 16. Anda konsumsinya berapa? Bisa nanti Anda coba kayak gitu ya. Kita pakai untuk prediksi diri kita sendiri lah kalau memang ada kaitan dengan kita ya. Kalau saya jelas yang paling lama kan sekolahnya itu kan masukin situ. Pengeluaran saya bener nggak nanti segitu? Mungkin malah lebih besar. Ya. Enggak pas. Karena ada satu variabel kan baru. Satu variabel aja dipaksakan masih linear. Ya untuk yang tergabung supaya Anda ada pengayaan apa? Kesempatan itu saya ingin coba berjuang semaksimal mungkin sampai mendapatkan model yang terbaik yang bisa saya berikan sebelum dikumpulkan istilahnya itu. Karena ini tadi masih banyak kekurangan walaupun sudah R square tadi sudah mampu 70%, tapi sebenarnya masih membahayakan saya kalau dari sisi. Tapi benar ya kalau minus artinya apa berarti, Sandra? Kalau siapa yang belum sekolah berarti nol Mendapat ya.
Ya, Dia masih ditopang berarti berapa harus itu? 800 ribuan berarti ya? ya, Iya kan? ya, Yang anak-anak balita ya. Padahal iya kan dianggap ini masih harus memang betul-betul belum bisa apa pengeluarannya masih harus ngutang pengeluarannya masih minus itu. ya. Maka sebenarnya pengeluaran orang yang belum sekolah pun apakah minus? Tidak, sebenarnya masih ada pengeluaran. Tidak, masih tetap pengeluaran karena yang menanggung kan si ininya kan, yang orang tuanya misalnya penanggung intinya sih. Tapi kalau kita mau individu memang iya dia jadi ditanggung orang tuanya dianggap hutang berarti kan. Ya boleh-boleh aja kalau pakai ini menganggap anak-anak yang belum sekolah adalah hutang sama orang tuanya kan. Karena dia punya pengeluaran tapi tidak pakai uangnya sendiri hutang jadi kan kayak makan di mana itu nggak bayar kan. Ya namanya anak belum punya penghasilan tapi dihitung ini jadi pengeluarannya minus itu jadi secara minus kan artinya kalau dalam bahasa laporan keuangan kan artinya hutang di cash flow-nya kok minus ya berarti ya oke catat saja nanti untuk yang tugas minggu depan saya harapkan mulai ada apalagi besok ini sudah nambahin prediktor kan. Iya, Nah, ada nanti caranya gini, kenapa saya katakan Anda pakailah semaksimal mungkin apa tool yang ada. Baik device-nya tadi Anda mau pakai komputer, mau pakai ChatGPT, mau pakai si Meta, mau pakai si ini silakan untuk mencapai dapat model yang terbaik untuk data Anda. baik. Besok kalau kerja dimasalahkan apa? Eh, nggak boleh pakai ChatGPT loh gitu. Nggak ada. Kayak zaman dulu kalau saya masih ngalami itu, nggak boleh pakai kalkulator. Karena apa? Belum semua mahasiswa punya kalkulator. Nah, yang punya satu dia bisa pakai kalkulator ya cepet sendiri kan. Hanya semua pakai semua. Ya udah ada data. itu kalau yang udah pakai jarinya, pakai sedap ya gimana caranya? Tapi datanya biasanya nggak banyak. Dikit. Supaya bisa ngitung rata-rata masih ini gitu standar deviasi lumayan ribet juga kan itu. Jadi kan terus makanya pakai rumus yang sigma x kuadrat dikurangi ya itu lumayan kan jumlahin aja kan. Tapi kalau pakai nah itu salah satu yang karena tapi sekarang saya inginkan makanya nanti ini kalau ada pilihan di mana ada ujian adalah kemampuan Anda mengoptimalkan resource yang ada di dunia ini. Gitu. Nah tadi yang Bu Ivan mengatakan ke siapa sih yang lagi magang di Pak saya jadi kayak ini, nah berkaitan mau besok harus postdoc itu nanti saya bilang enggak, kali ini yang masih saya ini kan saya inginkan adalah Anda betul-betul menggunakan resource yang semaksimal mungkin untuk ngurusi si ekonometri ini. Nah, kemampuan searching engine Anda inilah jadi tantangannya kan. Siapa yang kreatif, maka dia pasti akan menghasilkan ya. Ya, jadi untuk tugas yang kedua moga-moga sudah meningkat. Usahakan nggak ada pelanggaran. Tadi saya juga kuliah di metodologinya ya, Mas Pak Chandra ya. List asumsinya itu. Kayaknya nggak ada ya tadi ya. Oh, iya Pak, baik Pak. Iya kan? Ya, Cuma langsung dapat itu aja, list asumsi nggak ada. Nanti minimal dilistkan aja, asumsinya harus gini, 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 gini. Ditambahi untuk ujinya ya. Walaupun hanya disebut namanya aja, normanya pakai atau mau pakai Vera atau apa. Tapi yang keluarnya apa Vera ya Anda harus ikut itu. Jadi baik. cukup di list saja, nggak harus apa dituliskan rumusnya enggak lah. Tapi nanti ada tambah harifnya dari mana Anda ambil itu. Di sana ada rumusnya kan itu. Jadi mungkin jaga Veranya saya ngambil dari bukunya siapa, ini ngambil dari bukunya siapa, boleh itu di ini kan. Ya oke, tapi sekali ini tadi sudah bagus juga lumayan yang di awalnya apa link ke referensinya banyak, tapi saya tadi kehilangan yang jadi ini saya terasa yang bukan orang statistik jadinya, ya kan? Ya, Walaupun dia keluar rumus lah ini ada itu rasa statistiknya ada. Anda nanti perhatikan salah satu jurnal yang ini kadang di metodologinya hanya kata-kata nggak ada dan tidak mengecek betul-betul disiplin ini. Nah, itu yang saya harapkan nanti beda lah Anda sebagai orang statistik harus tunjukkan bahwa Anda memang lebih disiplin dalam rangka menggunakan statistik karena itu milik Anda kan.
Kalau orang Kanada kalau punya motor, mesti makanya hati-hati kan, tapi kalau pinjam motor ya enggak kan. Yang penting pasti kebalikan, yang pemiliknya nggak tahu ada yang rusak. Ya oke Chandra, saya kira sudah cukup, saya kira masih bisa satu lah ini nanti. Berikutnya habis Chandra siapa? Ya oke, Pak ini. Oke, makasih Chandra, silakan. Jadi besok kalau praktikumnya milih yang sore, berarti saya kuliahnya yang pagi. Kalau milih yang pagi ya saya yang sore nggak apa-apa, saya ngalah gitu lah. Asistennya kan lebih sibuk kan. Saya kemarin mau ngambil Senin, asistennya bilang, saya Pak yang Senin ya. Maka saya pakai dua-duanya biar merasakan pagi-pagi kayak apa, kalau malam sore-sore kayak gini ya. Oke silakan. Amin. Jadi saya di sini ambil data tentang inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar di Indonesia. Di sini saya mau melakukan analisis. Oh ya, awalnya saya menemukan berita bahwa apa namanya, suku bunga di bulan Januari ini diturunkan oleh Bank Indonesia. Nah, di situ saya mulai penasaran apa sih yang membuatkan suku bunga itu bisa dinaik turunkan oleh Bank Indonesia, kebijakannya gimana. Nah, di sini saya coba riset variabel apa sih yang mungkin berpengaruh sama suku bunga di Indonesia. Nah, di sini saya pakai data dari BPS sama data dari Bank Indonesia sendiri. Oke, untuk di sini adalah teorinya. Jadi saya jelaskan dari simple regression. Di sini teorinya kurang lebih saya ambil dari bukunya yang apa namanya, yang Python itu, yang dari S. Terus kurang lebih saya langsung buka di. Nah, ini jadi maksudnya malah mungkin nggak usah, tapi yang penting asumsi-asumsi ya. Saya ingin Anda perlihatkan dengan jelas ya di sini ya. Tadi Anda pakai notasi U kan di buku ini ya nggak apa-apa. U itu errornya, asumsinya, distribusinya apa, ininya. Jadi besok diutamakan lebih itu. Yang ini derivasi kayak gininya biar urusan statmatnya lah itu. Yang di kuliah regresi kan harusnya dulu sudah belajar gini kan. Saya sekarang ingin jadi pengguna regresi, tapi yang bijaksana. Jadi untuk memproduksi regresinya urusan kuliah regresi sama statmat sana lah. Saya lebih urusannya, saya sebagai seorang ekonometris, saya ingin menggunakan statistik dengan bijaksana. Maka apa? Harus disiplin di asumsinya itu. Nah itu yang saya pentingkan itu. Jadi kita posisi sebagai statistisi yang sedang bicara ekonomi, maka karena ekonomi tantangannya tinggi tadi kan ya, asumsi banyak yang dilanggar-langgar kayak gitu. Di bukunya sudah contohnya berapa tadi, hampir nggak ada yang sempurna kan, lengkap tanpa pelanggaran itu. Nah, maka asumsi ya nanti di ini. Makanya untuk tugas yang kedua saya pentingkan itu ya. Yang ininya kan ada di bukunya kan sudah ada, sudah diharapkan aja cukup sudah. Tapi dari situ terus instrumen untuk mengujinya. Karena setiap asumsi kan harus diuji ya, bahwa itu terpenuhi enggak. Ya oke, nanti ini dilewat, langsung sekarang coba hasilnya. Mulai ke situ. Jadi di sini saya belum sampai asumsi, jadi cuma sampai proses dan determinasi atau sekian. Baru dapat model estimasinya berarti kan? Estimasi. Di sini saya menggunakan ada dua model pembentukan. Jadi model pertama itu pakai variabel X-nya itu uang kartal atau uang beredar terhadap suku bunga. Terus didapatkan R-square-nya 0,5-nya mungkin masih iya, mungkin masih ada asumsi yang belum terpenuhi. Jadi belum dicek ya? Belum saya cek. Oke, ya udah. Terus ini plot dari datanya dan terlihatnya tidak linear. Iya. Nah, untuk model kedua ini saya pakai tingkat inflasi sebagai variabel X-nya dan juga didapatkan R-square yang cukup tinggi. Jadi lebih tinggi kan? Iya. Memang katanya si BI itu mengubah itu gara-gara untuk dalam rangka mengendalikan inflasi, karena tugasnya BI katanya ini. Makanya nanti perlu dicari harefnya kan.
Jadi kalau inflasi maka instrumen suku bunga BI digunakan. Maka berarti yang, nah ini kan kelihatan lebih besar kan sudah kan 80% dibanding tadi. Tapi bagaimana bentuk hubungannya itu tadi ya, apakah linear memang sudah bagus, tapi menurut saya kayaknya enggak. Maka kalau sampai BI ngubah uangnya gara-gara inflasinya sekian pakai linear akan berbahaya juga. Jadi gitu. Ada juga gara-gara The Fed Amerika ngubah, kita juga ikut-ikutan ubah namanya. Karena kita kena dampak kan dari. Nah, salah satu strateginya kan kita jangan tergantung sama dolarnya Amerika kan. Nah, sekarang si Trump ini pilih pindah ke Cina aja. Pakai apa? Yuannya apa? Perjanjian semua transaksinya jangan di-convert ke dolar. Langsung aja. Cina langsung ke sini. Ini aja. Nah, itu nanti analisis lebih lanjut kan. Tapi ini menarik sudah melihat tadi minimal kasus yang pertama cuma 50% ya. Ini baru hanya kan kebetulan nggak kelihatan asumsi kayak tadi kan asik kelihatannya R square ya udahlah nggak apa. Tapi sudah lumayan untuk kayak tadi yang Chandra ya sudah lumayan lah daripada nggak dianalisis sama sekali. Tapi secara statistik kita masih merasa belum puas itu. Oke, terus lanjut yang model dua, itu kelihatan sekali serabutan kan. Nah, ini kayaknya tantangannya menarik di sini. Oke, terus. Oh ya, tapi kayaknya tidak diajari lokal regression ya, tapi jadi model nggak cuma karena kan beda beda di bawah gimana ini. Ya oke lah. Dua ya sudah. Nah, tadi kesimpulannya sama ya, statistiknya masih belum peduli. Temanya adalah ekonometris yang peduli statistik. Banyak ekonometris ya nggak peduli statistik, makin aja. Nah, itu yang saya harapkan di kuliah ini untuk menyadarkan bahwa Anda sebetulnya sebagai pemilik statistik yang belajar ekonometri, maka harapannya beda dengan bukan pemilik statistik tapi belajar ekonometri. Harapan saya sudut pandangnya berbeda. Ya oke, saya kira sudah waktunya kita berarti besok pagi kita lanjut. Berarti lanjutannya siapa besok setelah pagi? Pagi langsung mulai 7:30 nanti saya aktifkan Google Meet-nya. Ya, urutan terus berikutnya. Terus. Oke, berarti mungkin paling besok jam 3 bisa lebih ya. Nah, ya kan karena nanti selesai semua ya udah gitu. Karena saya nggak dapat nambah materi nanti dia pakai yang sore itu. Dan minggu depan berarti apa sudah tambahnya? Tadi di bukunya ini multiple regression konteks yang asimptotis ini apa nanti ada simulation exercise itu ya nanti kita lihat asymptotory allow us to relax some assumption. Nah ini tadi sudah diurusi tetap susah banget. Mari kita gunakan teori asimptotisnya. Apakah juga cukup ampuh nanti ini untuk mengatasi itu? Kita harus main ke sample size is large enough. Nah inilah yang data mahal juga ini ongkosnya. Apa lebih baik main statistik transformasi sampai kita tercapai ininya? Karena nambah data nambah biaya. Tapi kalau transformasi kan hanya menambah biaya konsumsi energi untuk codingnya aja. Tapi kalau yang ini, yang bab 5 ini, itu ongkos kalau tiap datanya mahal, kita harus keluar. Dan ada juga, bisa juga data sudah nggak ada. Mau nambah nggak bisa. Bisa aja. Maka teori asimptotis hati-hati, karena di teori asimptotis berarti menggunakan apa? N menuju tak hingga kan. Cara Malik pusat itu kan. Nah, itu silakan untuk minggu depan saya akan ke sini, tapi besok masih ini. Tapi saya harapkan mungkin dengan ada dua contoh ini masih punya kesempatan nanti malam dibenahi. Walaupun belum boleh gunakan yang multiple regression, karena kita belum boleh nambah prediktor. Masih harus simple, tapi boleh bermain non linear. Boleh bermain, yang penting pokoknya hanya dengan satu prediktor, Anda semaksimal mungkin, entah pakai boleh masuk wilayah yang mungkin nggak ada di buku ini. Non parameter kan nggak di ini kan. Sementara masuk parameter, tapi silakan sampai semaksimal apa, sampai pelanggaran nggak ada. Ternyata masih dilanggar,
ini yang asumsi katanya nanti bisa, nanti maka bisa ngatasi semua ini. Nah, kita lihat besok di ini. Nah, ini untuk minggu depan. Ya oke, saya kira sudah cukup ya hari ini. Makasih, saya tutup. Semoga kuliah ini semakin menantang Anda. I dare you, gitu kan. Niru-niru si siapa? Staff